Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Apri Afnaita. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu introduction. Yang Kemudian ada urgensi dari penelitian ini yaitu karena adanya gap dalam pengungkapan CSR antara bank konvensional dan bank Islam, di mana pengungkapan CSR bank konvensional ini lebih tinggi dibandingkan dengan bank Islam. Kemudian ada alasan dilakukan penelitian ini yaitu yang pertama untuk meninjau praktik pengungkapan CSR Abu Dhabi Islamic Bank pertama kali dinilai dengan GRI 2016. Kemudian alasan yang kedua untuk menganalisis praktik pengungkapan CSR ADI periode 2014 hingga 2019. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan knowledge tentang standar yang diturunkan dari kerangka kerja GRI. Kemudian ada pertanyaan penelitian yaitu sejauh mana Abu Dhabi Islamic Bank ini mematuhi pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berasal dari standar GRI 2016. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada literatur review yang pertama dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori legitimasi dan teori pemahaman. Dalam teori legitimasi dan teori kepentingan menjadi dasar pada studi ini. Menurut Sudan pada tahun 1995 mendefinisikan teori legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan sistem nilai atau norma sosial, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan untuk mendapat legitimasi masyarakat dalam melakukan kegiatan operasional kepentingan. Dari teori hipotesis, di mana peneliti ini menguji bagaimana nilai kepatuhan CSR EDIF terhadap standar BRI pada tahun 2014 sampai dengan 2010. Keterkaitan teori. Keterkaitan teori dalam hipotesis proses mempertahankan CSR dalam sebuah organisasi dan negara membantu dalam meningkatkan kesadaran secara keseluruhan mengenai nilai-nilai keberlanjutan. Konsep CSR memungkinkan peluncuran dan koordinasi yang efektif untuk dipertahankan di antara kemitraan pembangunan berkelanjutan antara perusahaan sektor publik dan swasta, menurut Giorgio dan Nicholson tahun 2020. Hal ini membantu organisasi untuk mempertahankan rasa tanggung jawab berbasis masyarakat yang ingin dicapai dari operasi yang dilakukan di luar perusahaan. Lebih lanjut, kegiatan ini membantu dan mempertahankan dan mengembangkan lebih banyak proyek yang berfokus pada peningkatan masyarakat, mempromosikan lingkungan, dan optimalisasi pendekatan manajemen organisasi. Dari perspektif organisasi, proses penggunaan standar CSR melalui operasi perusahaan adalah untuk mengembangkan citra publik yang lebih besar bagi perusahaan tersebut. Keterlibatan dalam kegiatan CSR tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga citra publik, tetapi juga memberikan operasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini juga menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan mengembangkan nilai jual yang unik, mengikuti permintaan saat ini untuk produk dan jasa yang ramah lingkungan oleh konsumen. Menurut Rangat et al. 2015.
Ya, eh, untuk sumber data tadi ya, Mbak Sabrina ya. Sumber data laporan tahunan dan laporan kelanjutan ADIB tahun 2014 sampai 2019. Lalu untuk teknik pengumpulan data manual search melalui file PDF untuk mengidentifikasi item-item GRI yang diungkapkan ADIB pada laporan per tahun. Sampel penelitian yaitu studi kasus tunggal di mana Abu Dhabi Islamic Bank atau ADIB dipilih karena pelapor bank syariah di Uni Emirat Arab dan memiliki pangsa pasar 13,2%. Jenis datanya yaitu data Sukender, yaitu laporan tahunan dan sustainability report. Lalu metode analisis data yaitu konten analisis atau analisis isi, mengelompokkan teks ke dalam kategori GRI dan menentukan dan menghitung frekuensinya. Lalu tujuan analisis yaitu mengukur sejauh mana ADIB mematuhi GRI standar dalam praktik CSR serta melihat tren kepatuhan antar tahun. Baik, selanjutnya di sini ada GRI 100 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GRI 100 yang mencakup yaitu GRI 101, 102, dan 103 dalam laporan eh, Abu Dhabi Islamic Bank untuk periode 2014 hingga 2019. Pada 2014, penyampaian GRI 102, 103, dan 101, 102, dan 103 merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Abu Dhabi Islamic Bank. Namun pada tahun 2014 terdapat kekurangan pengungkapan GRI fundamental oleh bank. Namun sejak tahun 2017 dan seterusnya tingkat pengungkapan telah meningkat seiring dengan diperkenalkannya pendekatan standar karena adanya penyesuaian dengan peraturan CSR di Uni Emirat Arab. Next, untuk GRI 200 menampilkan pengungkapan ekonomi di GRI di Abu Dhabi Islamic Bank selama periode 2014 hingga 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa GRI 201 menggambarkan kinerja ekonomi dan menggambarkan bahwa jumlah item pengungkapan dari tahun 2014 hingga 2016 rendah dan dicatat tertinggi pada tahun 2017 serta menurun lagi pada tahun 2018 dan naik kembali pada tahun 2019. GRI 202 dan 203 lebih kecil dan menunjukkan bahwa ada penurunan antara 2014 dan 2016 serta peningkatan sedang dalam semua titik untuk periode 2018 sampai dengan 2019. GRI 206 menunjukkan pengungkapan tentang anti monopoli tetap tercapai jumlah tertentu seiring dengan dilaporkannya tahun 2016 dengan sedikit pengungkapan meskipun dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Pengungkapan GRI 207 tentang pajak menggambarkan tren penurunan yang jelas dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru mengenai penggunaan pajak pertambahan nilai di Uni Emirat Arab yang mulai berlaku pada Januari 2018. Next, untuk GRI 300 menampilkan jumlah item pengungkapan lingkungan. GRI 300 untuk periode penuh standar GRI 302 standar energi mencapai frekuensi tertinggi pada tahun 2014 22 item dan tertinggi berikutnya adalah GRI 307 kepatuhan lingkungan dengan 11 item yang diungkapkan, sedangkan GRI 301 berada pada tingkat terendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2014 Abu Dhabi Islamic Bank berfokus pada GRI 302 dan GRI 307 dan lingkungan 307 yang melibatkan berbagai jenis proses konsumsi energi di luar isu-isu lingkungan termasuk emisi, effluent, dan alur limbah. Pada tahun 2016 terjadi pengungkapan secara keseluruhan menurun kecuali kepatuhan lingkungan GRI 307 yang menunjukkan peningkatan pengungkapan selama tahun 2017, GRI 308 Supplier Environmental Assessment dan GRI 307 Environmental Compliance masing-masing meningkat. Selain itu, sementara tren jumlah pengungkapan kembali rendah pada GRI 301 material dan GRI 304 keanekaragaman hayati yang hanya memiliki satu item pengungkapan. Eh,
Namun tidak ada perincian lebih lanjut terkait kepatuhan lingkungan seperti GRI 308, pengelolaan limbah, keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya GRI 307 menjadi item yang paling banyak diungkapkan pada tahun 2019 dan menunjukkan ketertarikan yang meningkat. Namun Abu Dhabi Islamic Bank belum melaporkan pengungkapan mengenai keanekaragaman hayati, emisi, limbah, dan penilaian lingkungan pemasok. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Malin dan Aouyong pada tahun 2014, yang menemukan bahwa bank-bank Islam sebagai konvensional tidak memberikan perhatian lebih besar pada isu-isu lingkungan hidup dibandingkan dengan pertimbangan sosial. Dilanjutkan oleh Mbak Arifah. Baik, terima kasih Mbak Afna. Oke, selanjutnya KRI 400. Di sini selama periode 2014 sampai dengan 2019, Abu Dhabi Islamic Bank secara konsisten mengungkapkan beberapa item sosial KRI, terutama pada KRI 4, KRI 404 dan KRI 415. Nah, yang paling yang paling terlihat itu tahun 2014 menunjukkan jumlah pengungkapan tertinggi untuk item GRI 404 dan juga GRI 415. Kemudian tahun 2015 fokusnya bergeser ke GRI 416. Perubahan regulasi ketenaga kerjaan unit Uni Emirat Arab. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017, Abu Dhabi Islamic Bank menekankan pelatihan karyawan atau GRI 404 dan GRI 410. Sementara itu, tahun 2018 menyoroti pentingnya GRI 418 karena sejalan dengan meningkatnya risiko keamanan data. Dan tahun 2019 kembali menunjukkan perhatian terhadap kebijakan publik atau GRI 415 dan keamanan atau GRI 410. Namun beberapa item seperti GRI 406 dan GRI 408 hingga 409 serta GRI 414 masih kurang diungkapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Abu Dhabi Islamic Bank aktif dalam beberapa aspek sosial, masih terdapat ruang perbaikan dalam isu-isu sosial tersebut. Next, selanjutnya yaitu di sini ada grafik kepatuhan Abu Dhabi Islamic Bank terhadap GRI 100 hingga 400 periode 2014 hingga 2019. Dalam laporan tahunan Abu Dhabi Islamic Bank, pengungkapan tertinggi terjadi pada GRI 100 di tahun 2019, terutama setelah Unit Emirat Arab mewajibkan regulasi CSR sejak tahun 2017. Untuk GRI 200 yang mencakup aspek ekonomi, pengungkapan juga meningkat di 2019, meskipun sempat menurun di tahun 2016. Pengungkapan lingkungan itu sempat atau GRI 300 mengalami penurunan sempat rendah di tahun 2016, kemudian melonjak lagi pada tahun 2017, sedangkan GRI 400 yang berisi aspek sosial paling banyak dilaporkan di 2014, namun cenderung menurun atau rata-rata di tahun-tahun berikutnya menurun meski faktor selanjutnya Mbak next. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa pengungkapan standar GRI oleh Abu Dhabi Islamic Bank telah mengalami peningkatan selama periode penelitian, namun masih terdapat sejumlah standar GRI yang belum diungkapkan secara lengkap dalam laporan tahunan. Contohnya adalah GRI 102 untuk pengungkapan umum, GRI 206 untuk aspek ekonomi, dan GRI 305 untuk aspek lingkungan hidup. Temuan utama menunjukkan bahwa Abu Dhabi Islamic Bank semakin aktif dalam mengungkapkan CSR berdasarkan standar GRI, khususnya GRI 103, yang menunjukkan komitmen manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut seperti Al-Khair, Smart Money, dan Tajurin menunjukkan keterlibatan nyata bank dalam masyarakat.
Selanjutnya di bidang ekonomi, GRI 201, 202, dan 207 menjadi fokus utama yang mencerminkan kinerja positif dan kepatuhan pajak sejak diberlakukannya PPN pada tahun 2018. Oke. Selain itu, pengungkapan lingkungan juga meningkat melalui GRI 302 dan 307 yang mendukung kebijakan energi terbarukan dan transformasi digital pemerintahan Uni Emirat Arab. Kemudian pada aspek sosial, Abu Dhabi Islamic Bank menekankan pelatihan karyawan atau GRI 404, keterlibatan kebijakan publik atau GRI 415, dan perlindungan privasi nasabah atau GRI 418 sebagai respon terhadap ancaman cyber secara keseluruhan. Pengungkapan CSR Abu Dhabi Islamic Bank sejalan dengan teori legitimasi dan pemangku kepentingan serta dapat memperkuat kepercayaan publik dan nilai pasar bank. Next. Di sini selanjutnya yaitu ini merupakan grafik yang menunjukkan laporan audit yang tidak diungkapkan. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun, jumlah standar yang tidak diungkapkan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ruang untuk peningkatan transparansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Desta. Baik, kemungkinan Mbak Desta ada kesalahan jaringan. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, mendorong ADI meningkatkan kualitas dan cakupan pengungkapan CSR, khususnya pada aspek lingkungan dan anti korupsi. Yang kedua, memberikan dasar bagi regulator Uni Emirat Arab untuk memperkuat kebijakan pelaporan CSR yang selaras dengan GRI dan prinsip syariah. Yang ketiga, menjadi rekomendasi bagi AAO EV untuk mengembangkan standar pelaporan CSR berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya, memberikan kontribusi teoritis terhadap penggunaan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah. Yang terakhir, menjadi acuan bagi bank syariah lain dalam membangun strategi keberlanjutan dan meningkatkan daya saing global. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, sifat pelaporan CSR yang bersifat diskresioner, sehingga banyak item yang diabaikan atau tidak dilaporkan untuk periode penuh. Yang kedua, pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan hanya tersedia untuk tahun 2017, yang pada gilirannya menyulitkan untuk perbandingan. Yang ketiga, ada banyak standar yang benar-benar diabaikan dalam laporan tahunan, misalnya dalam laporan ADIB tahun 2019, di mana di situ GRI 203, 205, 304, 305, 306, 308, 406, 408, 409, dan 418 sepenuhnya diabaikan. Yang terakhir, banyak pengungkapan yang dilakukan kurang dari 20 kali dengan total informasi yang paling sedikit selama 6 tahun ini. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk meningkatkan praktik pengungkapan ADIB, di mana harus ada penjelasan yang masuk akal yang dinyatakan untuk tidak mengungkapkan item tertentu. Namun demikian, studi saat ini berkontribusi terhadap pengembangan bank Islam terkemuka di Uni Emirat Arab, yaitu ADIB, dan memberikan pedoman untuk memperbaiki kebijakan pengungkapan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekian sesi pemaparan dari kelompok kami, yaitu selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Ya, silakan nanti sebut nama. Boleh menanggapi, menanyakan atau apa boleh. Diskusinya bebas tapi ya terkait dengan ini ya, artikel ini. Baik, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Chandrika. Eh, Kami tampung terlebih dahulu sambil berdiskusi untuk teman-teman yang lain. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, waktu dan layar saya persilakan. Mungkin izin menanggapi Mbak Arifatul. Iya, Pak. Iya, pertanyaan Mas Etika kan tadi bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan oleh regulator, akademisi dan praktisi untuk meningkatkan kualitas pelaporan CSR di industri perbankan syariah. Dan menurut kelompok 3, apa rekomendasi penelitian ini untuk pengembangan standar pelaporan CSR yang lebih sesuai dengan karakteristik bank syariah? Nah, untuk yang pertama, bagaimana hasil penelitian dilakukan oleh regulator, akademisi dan praktisi. Untuk regulator, mendorong perumusan kebijakan CSR, tentunya ya yang lebih spesifik untuk lembaga keuangan syariah dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan standar global seperti GRI. Lalu juga menjadi dasar untuk penetapan pedoman wajib pengungkapan CSR, sebagaimana yang mulai dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab sejak 2017. Lalu juga memberikan landasan bagi pengawasan dan evaluasi pelaporan keberlanjutan oleh bank syariah agar lebih akuntabel dan transparan. Untuk regulator itu. Untuk akademisi, penelitian ini menyediakan instrumen pengukuran akuntabilitas Islam yang dapat direplikasi atau dikembangkan dalam riset-riset lanjutan. Lalu juga memberikan kontribusi pada literatur mengenai konvergensi antara CSR dan prinsip syariah, serta pentingnya analisis konten sebagai pendekatan metodologis dalam mengukur kualitas pengungkapan CSR, lalu menjadi studi perintis untuk pengembangan indeks CSR berbasis Islam yang dapat digunakan sebagai alat ukur akademik. Dan untuk praktisi atau mungkin manajemen bank syariah gitu ya, di praktisinya itu menjadi pedoman evaluasi internal untuk mengidentifikasi area CSR mana yang telah memenuhi standar GRI dan mana yang masih kurang diungkapkan. Lalu juga mendorong peningkatan transparansi dan reputasi perusahaan melalui pelaporan yang lebih lengkap dan akurat, dan membantu bank menyesuaikan pelaporan CSR-nya dengan ekspektasi pasar global tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Rekomendasi penelitian ini mungkin ini masih menurut saya pribadi gitu ya, Mas Sen. Jadi perlu adanya standar pelaporan CSR khususnya untuk bank syariah. Lalu juga AOIV ya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Instruction, disarankan untuk mengembangkan kerangka kerja pelaporan CSR yang komprehensif gitu ya, mirip dengan GRI namun berorientasi pada nilai-nilai Islam. Lalu laporan CSR Bank Syariah ini lebih menekankan aspek sosial dan etika yang merupakan inti dari kegiatan syariah, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengungkapan, terutama isu-isu yang sering diabaikan, misalnya anti korupsi, emisi, hak pekerja gitu ya. Lalu juga pembuatan indeks akuntabilitas Islam berbasis temuan penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi formal ya dalam meningkatkan kepatuhan dan transparansi CSR Bank Syariah. Mungkin itu dari kami, Mas Sentika. Barangkali ada yang mau ditanggapi, silakan. Terima kasih, sangat lengkap sekali. Matur nuwun. Izin menambahkan Kak Tumika, untuk bagi akademisi mungkin saya setuju dengan Pak Gali, mungkin penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan kajian dan pembelajaran. Nah, itu penelitian ini juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bank syariah seperti Abu Dhabi Islamic Bank melaporkan tanggung jawab sosialnya berdasarkan standar internasional atau GRI. Informasi ini juga bisa digunakan oleh dosen atau peneliti untuk membandingkan standar pelaporan
global seperti GRI dengan standar yang lebih sesuai dengan prinsip Islam seperti AAOIV atau IFSD. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga bisa dijadikan contoh untuk mahasiswa, contoh kasus untuk mahasiswa agar mereka itu lebih memahami praktek CSR dalam dunia nyata, khususnya di sektor keuangan syariah. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendorong penelitian lintas bidang karena kan GRI ini mencakup aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan juga nilai-nilai syariah, syariah sekaligus pun dicantumkan dalam artikel ini. Terima kasih Mbak Arifatul. Baik, sama-sama. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau bisa on-mic. Tak mohon izin tanya boleh? Oke, Iya, monggo monggo. Pak. Oke, matur nuwun terkait dengan CSR itu ya. Kalau mengacu pada apa akronimnya kan CSR itu kan Corporate Social Responsibility. Lah, misalnya apakah kemudian tidak diperlebar misalnya dengan menambahkan aspek environment. Misalnya berarti Corporate Social Environment Responsibility. Dalam konteks Bank Islam sebetulnya apakah misalnya ada nggak diksi ataupun diktum terkait dengan CSR itu dalam konteks atau perspektif Islam? Dan misalnya kan kalau di produknya pun kan sudah ada mudorobah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya. Adakah konteks CSR itu dalam perspektif Islam khususnya dalam konteks apa namanya bank syariah seperti itu? Mungkin ada istilah lain yang kemudian dalam tanda petik ya quote unquote itu terkesan Islami begitu. Ada nggak konteks lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Saifur. Kami ingin diskusi terlebih dahulu untuk teman-teman yang lain. Saya persilakan. Izin mungkin menjawab Pak Ari. Ya, monggo Pak Kali. Tadi ini Tadi Pak Saifur pertanyaannya itu dalam konteks Bank Islam apakah ada CSR itu dalam konteks perspektif Islam ya khususnya dalam konteks bank syariah. eh Kalau menurut pendapat saya sih CSR itu memang dalam konteks bank syariah memang memiliki bentuk yang perspektif tersendiri ya yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Walaupun istilah CSR memang berasal dari praktik bisnis konvensional, tapi memang konsep tanggung jawab sosial sebenarnya telah lama ada dalam prinsip-prinsip syariah Islam gitu ya. Bahkan sebelum istilah CSR menjadi populer di dunia Barat gitu ya. Eh, jadi dalam Islam kan tanggung jawab sosial itu merupakan bagian integral dari ajaran syariah ya, bukan sekedar pilihan strategi atau pencitraan perusahaan. Jadi konsep utama yang mendasari CSR dalam Islam mungkin salah satunya yang tauhid lah tentunya ya, keimanan kepada Allah. Terus khilafah, manusia sebagai wakil alam di bumi. Terus juga adil dan ihsan atau keadilan dan berbuat baik gitu ya, mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Lalu juga zakat dan wakaf, ada instrumen keuangan Islam yang terdiri dari tanggung jawab sosial yang redistribusi kekayaan gitu ya. Jadi
CSR bank syariah itu bukan hanya sebagai tanggung jawab, tapi juga kewajiban gitu ya. Kalau kita komparasi gitu ya, eh, apa namanya aspek CSR konvensional misalnya itu dalam hal donasi amal atau charity, mungkin kalau padanan dalam syariahnya Islamnya itu zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Terus juga dalam pemberdayaan komunitas itu ada maqasid syariah atau menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Untuk etika bisnis, misalnya ada larangan riba, goror, masyir, dan juga keharusan kejujuran dalam transaksi. Lalu juga perlindungan lingkungan, itu adalah larangan israf, berlebihan, dan juga fasad ataupun kerusakan. Kalau kita melihat dari studi kasus dari artikel ini, gitu ya. Jadi dalam artikel yang terkait yang kami coba review, gitu ya. Abu Dhabi Islamic Bank atau ADIB itu menunjukkan bahwa memang praktik CSR mereka dipautkan pada aspek sosial, program keuangan sosial dan juga etika dan keberlanjutan. Gitu ya. Jadi memang dari sini pun udah terlihat bahwa walaupun CSR itu lebih merujuk awalnya itu ada di konvensional dari wilayah barat, tapi sebenarnya jauh sebelum itu memang merujuknya itu kepada apa namanya prinsip-prinsip syariah dalam Islam gitu. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, jadi CSR dalam bank syariah itu bukan sekedar pengadopsian konsep barat ke dalam sistem Islam, tapi juga merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai ajaran Islam tentang keadilan sosial, keberlanjutan, dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Jadi oleh karena itu memang sangat penting ya untuk mengembangkan kerangka pelaporan CSR yang sesuai dengan praktik syariah, bukan hanya mengadopsi standar GRI secara mentah, tapi juga mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip Islam seperti maqasid syariah dan juga fikih muamalah. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Benar kayak yang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Gali. Mungkin di artikel ini tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan syariahnya, dan mungkin terkait di perbankan syariah atau dalam konteks syariah pun tidak ada istilah yang secara eksplisit menyebutkan bahwa harus sesuai dengan CSR. Tapi kalau dari beberapa penelitian-penelitian yang saya temukan sebelumnya itu ada beberapa istilah yang mungkin sama halnya dengan CSR seperti Islamic Social Responsibility, Syariah Based Social Responsibility, dan tanggung jawab sosial Islami. Nah, beberapa artikel tersebut juga sering dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pedoman eh, CSR tapi dari segi syariah. Sama halnya yang disebutkan Pak Gali tadi, bisa menurut maqasid syariah, ihsan dan takaful, maslahah mursalah, maslahah mursalahah, kemudian zakat, infak, wakaf, korhasan, gitu Pak. Apakah ada tanggapan Pak Syaifur? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dan Mas Galih tentunya. Terima kasih. Jadi jawaban tadi adalah jawaban substantif ya. Artinya saya sepakat secara substansi. Cuma kan memang satu ada dua pertanyaan yang menurut Mas saya perlu dikemukakan. Kalau corporate social responsibility itu kan tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal kan dalam konteks sustainability itu tidak hanya sosial, tapi kan ada environment, ada governance misalnya kan. Berarti masih terbuka ruang, misalnya tidak hanya corporate social, tapi corporate social and environment responsibility juga boleh. Terkait dengan pertanyaan kedua, apakah ada idiom atau apa ya? Definisi tentang apa namanya semacam CSR tapi dalam perspektif Islam. Tadi secara substansi memang sudah dijawab secara pengertian, tetapi secara yang saya maksud itu idiom. Jadi misalnya begini, kalau gadai itu kan dalam perspektif fikih kan disebut rohen. Tadi takaful itu penanggungan sebetulnya. Penanggung takaful. Ada misalnya apa tadi terkait dengan
apa misalnya ya kan musyarakah itu kan dari perserikatan atau perkumpulan gitu kan. Lah artinya eh, kadang memang perlu mencari sebuah idiom yang identik dengan syariah tanpa harus melabeli syariah itu sendiri. Misalnya tadi CSR syariah atau Islamic CSR misalnya itu kan hanya menambahkan frasa syariah atau Islam gitu kan. Dan saya maksudkan itu memang idiom yang memang lahir atau ada kajian secara apa namanya kesadaran kognitif memang ada di dalam literatur-literatur fikih misalnya. Berarti tadi yang ini yang belum terjawab. Dan mungkin saya sendiri juga tidak tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Saya kira itu mungkin nanti bisa minta pencerahan Pak Rustam. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Izin menanggapi Pak Saiful. Jadi CSR itu kalau misal CSR itu kan sebenarnya juga dalam Islam kan salah satu bentuk sebuah pertanggungjawaban bahwa kita sebagai umat Muslim itu wajib berbuat baik bagi makhluk dan lingkungan kan Pak. Mungkin betul Pak. Nah, itu sebenarnya kan itu juga CSR tuh pada dasarnya seperti itu kan. Nah, itu ketika kita implementasikan pada lembaga Islam ya, CSR itu bisa dalam bentuk-bentuk yang kepedulian lembaga Islam ini kepedulian terhadap lingkungan itu yang lebih Islami. Contohnya adalah lingkungan pembangunan rumah pembangunan rumah ibadah itu salah satu bentuk dari implementasi CSR. Itu kita lihat bisa di apa namanya di kalau jenengan mesti lewat di Cipali itu kan banyak ya masjid-masjid yang dengan bangunan CSR lembaga Islam kan itu sebenarnya BSI juga kan. Coba repon Pak Saiful kalau begitu. Kayaknya lagi nyetir Pak Saiful. Yuk lanjut. Itu malah bahaya kan nyetir sambil tetap konsen Pak Saiful nyetirnya ya. Ini lagi nyetir Pak. J, Pak, karena ada tugas yang harus Ya diselesaikan. maksudnya Ambil tetap kuliah. konsen ke jalan ini memperhatikan jalan. Ya siapa lagi? Izin menjawab pertanyaan Ibu Ya, Prati Indri, Pak. ya silakan. Bagaimana Adib membandingkan dengan bank Islam lainnya dan bagaimana Adib memastikan akurasi data dalam laporan keberlanjutan mereka? Yang pertama itu perbandingan Adib dengan bank Islam lainnya. Kinerja kinerja ESG dan pengakuan internasional. Adib dinobatkan sebagai Islamic Bank terbaik untuk ESG oleh Euromoney Islamic Finance Awards tahun 2024. Bank ini unggul dibanding bank Islam lainnya karena telah menerapkan strategi ESG jangka panjang, meningkatkan pembiayaan keberlanjutan sebesar 4,7 miliar USD, menetapkan target pengurangan emisi hingga 2030, memiliki komitmen pada inklusi sosial seperti peningkatan peran perempuan dan program emigratisasi. Yang kedua, rating ISG lebih tinggi. Adib memperoleh peningkatan peringkat ISG dari Sustainalytics turun dari high risk ke medium risk. Dari MSCI naik ke peringkat AA. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kinerja ISG yang lebih baik dibanding banyak bank Islam lain di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, rangka kerja keuangan berkelanjutan. Adib telah merilis Sustainable Finance Framework berdasarkan prinsip Green Social and Sustainability Bonds International
memungkinkan mereka menarik investasi global dan menunjukkan profesionalisme secara bank konvensional besar. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Adib memastikan akurasi data dalam laporan keberlanjutan? Yang pertama itu verifikasi eksternal. Data dan framework keberlanjutan Adib telah diverifikasi oleh ISS Corporate Solutions, pihak independen untuk memastikan objektivitas dan akurasi. Ini adalah praktik terbaik untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Yang kedua, penggunaan standar internasional. Adib menggunakan standar pelaporan global seperti GRI, Global Reporting Initiative, Sustainable Development Goals, SDGs, European Sustainability Reporting Standard, melalui pendekatan double materiality. Kemudian, yang ketiga, struktur tata kelola ESG. Adib membentuk komite ESG di tingkat dewan, komite manajemen internal khusus ESG, menerapkan kebijakan ESG dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis. Dan yang keempat, pelaporan kuantitatif dan transparan. Menyediakan data yang terukur seperti penurunan emisi skop 1 hingga 87% dan skop 2 sebesar 3,5%. Pembiayaan hijau dan sosial dengan nilai terukur. Semua angka ini dilaporkan secara terbuka dalam laporan tahunan ESG mereka. Adib merupakan pelopor dalam ESG di sektor perbankan syariah, tidak hanya dari segi komitmen strategis, tapi juga dari akuntabilitas dan transparansi data. Mungkin itu dari saya, Bu Pratiwi Indri. Apakah cukup? Sudah. Cukup, terima kasih Mbak Murni. Iya, sama-sama Bu Pratiwi Indri. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Rani. Pertanyaannya, menurut pemakala apa saja faktor yang melatar belakangi Abu Dhabi Islamic Bank dalam beberapa hal tidak mengungkapkan pelaporannya sesuai standar KRI secara penuh, mengingat dalam pengungkapan pelaporannya juga tidak diberikan alasannya. Baik, izin menjawab. Menurut kami ada beberapa alasan mengapa Abu Dhabi Islamic Bank belum sepenuhnya mengungkapkan laporan keberlanjutan sesuai standar di GRI. Pertama, mungkin beberapa indikator GRI, terutama yang berkaitan dengan lingkungan seperti emisi dan atau limbah, kurang relevan dengan kegiatan utama bank syariah yang berfokus pada jasa keuangan, bukan industri yang menghasilkan dampak lingkungan langsung. Kedua, di beberapa negara termasuk unit Emirat Arab, pelaporan KRI belum menjadi kewajiban hukum yang ketat, sehingga Abu Dhabi Islamic Bank cenderung mengikuti regulasi lokal terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu Abu Dhabi Islamic Bank lebih menekankan pada aspek sosial seperti pelatihan karyawan dan kontribusi terhadap masyarakat karena hal itu dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga ada keterbatasan data, mungkin ada keterbatasan data, sistem pelaporan, dan sumber daya manusia juga bisa menjadi hambatan dalam pengungkapan secara keseluruhan indikator KRI, terutama yang bersifat teknis. Terakhir, masih adanya perbedaan atau jarak antara standar global dan prinsip syariah, sehingga belum semua aspek pelaporan bisa disesuaikan dan diinterpretasikan secara penuh pada tahun penelitian tersebut. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak Arifah, sudah cukup jelas. Ya. Sama. Mungkin izin bantu menjawab yang Mas Ahmad Umam ya. Jadi tadi itu pertanyaannya kan apakah perusahaan Islam yang menjalankan bisnis syariah secara tidak langsung juga menerapkan CSR? Kalau menurut pendapat kami, ya perusahaan Islam yang menjalankan bisnis syariah secara tidak langsung pasti telah menerapkan prinsip syariah CSR gitu ya. Namun memang dalam konteks Islam ini pelaksanaan CSR bukan hanya aktivitas tambahan atau simbolik gitu ya, tetapi melekat langsung dalam misi dan juga cara beroperasi perusahaan tersebut gitu ya. Jadi contohnya itu misalnya prinsip syariah secara inherent mewajibkan CSR gitu ya. Contohnya eh, ketika perusahaan mengikuti syariah dengan benar, ya secara otomatis menjaga hak pekerja,
konsumen, lingkungan, dan masyarakat. Nah, itu adalah esensi dari CSR. Lalu juga perusahaan yang beroperasi berdasar dengan makosid syariah gitu ya, otomatis akan memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan juga moral masyarakat. Yang merupakan hal tersebut merupakan pilar utama CSR. Atau misalnya contoh praktik lainnya dalam praktik CSR yang terintegrasi secara alamiah gitu ya dalam dalam bisnis Islam gitu ya. Misalnya zakat atau infak, menyalurkan zakat perusahaan kepada yang membutuhkan gitu ya. Relevansi CSR di sini adalah tanggung jawab sosial dan redistribusi kekayaan. Lalu juga larangan riba gitu, tidak mengambil bunga dari pinjaman UMKM misalnya gitu. Eh, Poin CSR-nya yaitu keberpihakan pada keadilan ekonomi. Lalu terus terkait etika bisnis misalnya jujur dan transparan dalam akad. Nah, di sini CSR-nya itu adalah melindungi konsumen dan membangun kepercayaan. Lalu juga kepedulian terhadap pekerja, upah yang layak, terhadap pekerja itu adalah wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada SDM gitu ya. Dan juga perlindungan lingkungan, tidak merusak alam, hemat energi, itu adalah CSR kepada lingkungan. Kesimpulannya, jadi perusahaan itu memang perusahaan Islam yang menjalankan bisnis syariah sesuai syariah secara otomatis dan alami telah melaksanakan CSR, bahkan lebih komprehensif gitu ya, karena dilandasi oleh akidah, bukan sekedar strategi dan reputasi. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Mas Ahmad Umam, barangkali ada yang mau didiskusikan, enggak? Sementara cukup. Terima kasih Mas Gali. Oke, Mas, sami-sami. Sudah semua? Masih ada satu pertanyaan Ya, lagi, ada. Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Eko Ayono. Pertanyaannya, sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan CSR di bank-bank Islam? Menurut saya, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan CSR di bank-bank Islam. Seperti pemangku kepentingan dalam bank Islam itu kan bukan hanya nasabah dan regulator, tapi juga mencakup masyarakat, penerima zakat, dewan pengawas syariah, investor etis, dan bahkan Allah sebagai pemilik amanah. Pertama, masyarakat umum dan nasabah syariah seringkali menaruh harapan lebih tinggi terhadap etika dan keberpihakan sosial bank syariah dibanding bank konvensional. Jadi nasabah itu menilai bukan hanya dari keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana bank tersebut berkontribusi pada keadilan sosial, pemberdayaan umat, dan pelestarian lingkungan. Kedua, regulator dan Dewan Pengawas Syariah mendorong bank untuk tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga beroperasi sesuai dengan maqasid syariah. Misalnya, memastikan tidak ada eksploitasi, keterbukaan informasi, zakat, dan penggunaan dana wakaf secara produktif. Yang ketiga yaitu investor syariah dan mitra strategis juga bisa menuntut laporan CSR yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel karena reputasi sosial menjadi bagian penting dari investasi Islami. Nah, jadi kesimpulannya, keterlibatan pemangku kepentingan sangat menentukan arah, isi, dan kedalaman kebijakan CSR di bank syariah, karena semakin aktif dan kritis pemangku kepentingan, semakin besar dorongan bagi bank syariah untuk menyelaraskan atau mengadopsi CSR yang sesuai dengan syariat Islam dengan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai Islam yang sesuai. Apakah bisa diterima, Pak Eko? Baik, Mbak. Berarti tidak hanya regulator saja ya, Mbak ya, yang berperan ini menentukan kebijakan CSR ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Khalifatul. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Sementara cukup dulu ya. Iya, Pak. Saya lagi akan. Bentar. Kita ada enggak tadi.
Sambil saya share materi saya yang lalu coba, yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini lagi ada. Baik, adanya ada selesai. Jadi ini ini CSR ya. CSR apa ini sudah materi sebelumnya. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara apa? Kerjasama dengan karyawan dan komunitas lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ini ya. Nah, ini merupakan komitmen atau nanti tindakan kan gitu ya. Nah, dalam bentuk pelaporannya bagaimana? Kan gitu. Bentuk laporannya kan namanya laporan keberlanjutan. Seperti yang kita contohkan tadi, laporan keberlanjutan. Kan gitu. Nah, masalahnya standarnya apa dalam menyusun laporan keberlanjutan? Kan gitu. Maka, seperti yang disinggung atau banyak dikutip tadi dari contoh atau dari materi yang saya sampaikan, yang banyak digunakan itu standar yang dari GRI, kan gitu ya. Global Reporting Initiative, kan gitu. Jadi, kan dari OJK-nya sendiri dengan surat edarannya memang disarankan untuk menggunakan standar internasional karena kita belum punya ya eh, apa apa standar, kita masih proses ya, standar akuntansi keberlanjutan kelihatannya masih proses di ya itu. eh, di contoh laporan keberlanjutan tadi juga sudah mengacu pada surat edaran yang 2021 tadi ya. Di surat edaran 2021 tadi kan juga sudah di isinya apa saja laporan keberlanjutan kan gitu tadi ya. Jadi masalahnya itu dalam melaporkan itu standarnya menggunakan apa kan gitu. Ya yang sudah ada ya, yang itulah yang kita pakai selama ini kan gitu. Nah, termasuk di pembahasan yang di artikel ini. Cuma memang terkait dengan apakah eh, standar yang terkait dengan eh, apa pelaporan keberlanjutan yang terkait dengan Islamik kan belum ada kan gitu. Tapi sudah dirintis sebenarnya, nanti Anda buka tadi sudah saya singgung namanya IRI. Kalau ini kan GRI ya, ini IRI, Islamic Responsibility Reporting Initiative. Nanti rencana ada standar yang berbasis Islami. Minggu depan itu kita singgung. Itu juga ada linknya juga, Anda nanti buka di tag IRI juga ada linknya. Itu dalam pengembangan juga ya. Ya mungkin suatu saat ada standar itu kan gitu yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang
terkait dengan syariah. Tadi banyak disinggung oleh teman-temannya yang terkait syariah. Itu mencakup itu yang dibicarakan di IRI kan gitu ya. Terkait etika, terkait gharar, apa tadi prinsip-prinsip syariah lah, apa ya macam-macam yang terkait dengan prinsip syariah itu di sudah dirancang. Draftnya mungkin sudah ada, cuma draftnya itu yang standar umum. Nah, GRI itu kan tadi kalau yang di penelitian itu kan menggunakan GRI 2016 kan gitu ya. Sekarang kan kita menggunakan GRI 2021. Kalau GRI 2016 kan tadi ada GRI 100, 200. Nah, kalau yang sekarang kan GRI 1, 2, 3 seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian GRI 200, 300, 400 kan gitu ya. 300 itu terkait dengan ekonomi, kemudian 300 itu terkait lingkungan, 400 sosial, kan gitu. Kalau terbalik tolong dibetulkan ya. Jadi eh, mencakup itu standarnya ya. Jadi kalau CSR itu tindakan aktivitasnya, komitmen perusahaannya. Pelaporannya itu mengacu standar seperti itu. Saya membedakan ya, punya gambaran ya. Jadi supaya tidak campur aduk. Jadi dalam pelaporan itu perlu standar kan gitu. Ya, intinya kan seperti itu. Nah, standar yang disarankan sama OJK yang gitu ya adalah menggunakan standar internasional yang sudah baku atau yang sudah ada itu. Tadi kan ada beberapa hal ya yang sudah sampaikan di apa di slide saya itu salah satunya menggunakan GRI kan gitu. Nah, sekarang terkait penelitiannya itu. Pertanyaan saya, dari jurnal ini dengan dua jurnal sebelumnya, kira-kira paling mudah yang mana menurut Anda? Kalau seandainya Anda menyusun kan gitu, kira-kira. Kira-kira mungkin sebetulnya yang paling mudah ini. Mana kita tidak menguji regresi, tidak apa ya. Dia hanya menampilkan data atau tabel seberapa banyak Bank Abu Dhabi itu, Bank Abu Dhabi ya, menyajikan ya, menyajikan item-item yang sesuai dengan GRI itu. Ya, dia menyebutkan ya GRI yang saya singgung di slide saya tadi, kan gitu. Nah, kalau yang dia menampilkan dengan kan nanti ada berapa item-item ya di situ ya, tinggal dibuat listnya. Oh, GRI yang terkait dengan emisi ada tulis. Oh, GRI yang terkait dengan apa apa tadi, macam-macam tadi ya. Ya macam-macam dari GRI itu ya. Material misalnya itu apa itu ya. Banyak ya. Pokoknya terkait lingkungan sosial deh ya. Lingkungan sosial ekonomi kan itu ya. Juga ada tata kelolanya juga tata kelola di GRI 2 atau di GRI 1 itu. Eh itu dikasih angka 1, kalau tidak nol. Kan gitu. Nah, dilihat jumlahnya itu. Nah, jumlahnya. Dia menggunakan tahun berapa itu? Misalnya 2000. Nggak tahu tahun 2014 sampai berapa tadi ya? Nah, kalau menggunakan GRI 2016 mestinya kalau sandarannya ke GRI 2016 ya 2014 ada enggak kan gitu dok ya ya mungkin yang baca detail nanti kan yang penyaji ya intinya kan cuma menampilkan di histogramnya gitu di apa di histogram apa namanya itu ya itu jumlahnya garis sekian yang ini sekian. Nah pertanyaan saya kalau itu diterapkan, misalnya, ambil itu kan satu satu perusahaan saja, satu perbankan saja ya. Katakanlah di BSI, ya, katakanlah BSI lah. Anda menggunakan dari kalau GRI yang 21 katakanlah mulai
dan OJK kayaknya juga mewajibkan sejak 2001. Anda ambil aja 21, 22, 23, 24. Apakah Anda nggak bisa? Itu nanti tinggal dilihat, namanya tadi analisis konten. Tinggal pakai PDF. Tadi kan pakai PDF dia ya. Tinggal set terkait dengan item-item itu. Ya, set aja. Oh ada ketemu ini. Oh ketemu ini kasih angka 1. Oh ini nggak ada sampai ini. Bahkan tadi juga disampaikan yang nggak ada itu tahun sekian yang tidak diungkapkan sekian. Di situ Anda bisa bercerita kayak tadi. Kalau Anda perhatikan jurnalnya itu penerbitnya Emerald, ya. Kalau nggak salah jurnal Islamic Accounting Business and Research, ya. Kalau tahun berapa? Di tahun 2021 atau tahun berapa? Itu waktu itu kalau nggak salah G3 baru mulai 2023 itu naik jadi G2. Jadi itu loh kok sederhana itu bisa diterima ya kadang-kadang kita. Karena belum banyak yang membicarakan itu. Kan gitu. Pada waktu itu kan gitu. Ya. Jadi karena pada waktu tahun itu mungkin belum banyak yang membicarakan spesifik terkait dengan GRI, kemudian dikaitkan dengan bank itu, ya bisa lolos kan gitu. Itu jurnal yang bagus ya. Nah, kebetulan besok juga saya menyajikan yang terkait dengan Islamik dengan metode yang pernah saya lakukan di jurnal yang sama. Ya, kebetulan saya punya satu di situ, tapi sudah naik statusnya pada waktu itu saya nulis 2024 itu jadi G2. Nah, kebetulan ya besok kita nanti metode-metodenya ya saya. Kalau ininya kan Anda sudah punya gambaran ya terkait CSR, GRI gitu-gitu kan sudah punya gambaran. Meskipun saya tidak menulis terkait itu, tapi terkait dengan Islamiknya kan gitu. Sebetulnya juga sudah dicontohkan kemarin yang menggunakan perusahaan-perusahaan syariah, saya menggunakan itu. Nah, besok saya tunjukkan caranya kan gitu. Kenapa punya saya bisa lolos kan gitu. Metodenya mungkin bukan belum ada ya, belum banyak digunakan. Ya, sehingga ketika menulis itu saya revisinya itu metodenya nggak pernah direvisi. Saya nulis revisinya sampai 5 kali ada itu dan butuh waktu setahun bayangkan setahun lebih dan tidak terkait dengan metodenya justru banyak di bahasanya. Maklum saya bahasanya menggunakan grammar yang itu aja tidak menggunakan pihak lain dengan grammar pakai software aja ya. Supaya nanti punya gambarannya ketika menulis. Nah, menurut saya Anda ini kan bisa mengambil kayak tema tadi, ya, dibuat. Nah, kesulitannya diskusikan dengan pembimbing nanti kan gitu, kan gitu. Nah, minggu depan, ya, selain saya nanti mencontohkan metode yang mungkin jarang digunakan, termasuk metode ini saking sederhananya jarang digunakan loh, kayak yang tadi gitu tadi. Ini kayak statistik deskriptif hanya menampilkan histogram saja loh. Tapi kok bisa lolos saya juga heran. Makanya saya sajikan kepada Anda itu supaya oh ternyata kayak ini aja, kelihatannya kayak ini aja kan gitu. Karena juga saya waktu itu jarang yang membicarakan itu, ya. Jadi betul-betul jarang gitu. Nah, eh, diskusi ini kan harapannya, ya. Anda nanti punya ide. Besok nanti akan saya tanya satu-satu. Nulisnya nggak usah nulis. Minggu pertemuan besok saya tanya, Anda idenya apa? Judul ya. Ya, cuma judul. Kayak satu slide PowerPoint itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Saya juga nggak mau Anda nulis. Kan belum penulisan. Cuma kepinginnya eh, dari cukup tiga artikel yang kita bahas dengan tema-tema yang kita bicarakan itu. Ya, kira-kira Anda sudah punya ide enggak? Pak mirip-mirip dengan jurnal kemarin. Enggak apa-apa.
Pak sama pun ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi yang penting nanti implementasinya ini kira-kira datanya bisa bisa intinya Anda bisa kira-kira bisa menerapkan kan gitu ya. Nah, jadi ya 2 kalimat 3 kalimat kan gitu. Ya, tentu dikaitkan dengan Islam karena ini mata kuliahnya terkait dengan Islam kan gitu. Ya. Jadi minggu depan harus ada itu karena kan yang presentasi sudah nggak ada kan gitu, tinggal saya kan gitu. Izin Ya, menyampaikan, Pak, nah, ya silakan. untuk perkuliahan mata kuliah APKI ini, hari ini pertemuan terakhir, untuk minggu depan itu minggu tenang, selanjutnya minggu depannya lagi itu udah UAS, Pak. Oh gitu. Ini pertemuan Oke, biro. Sorry, aku ke-15 sampai kalau dari Pak Rustam sudah ke berapa ini? keempat. Dari Pak Rustam ngisi sampai kelima. Oh, kelima apa sama Kalau UAS-nya ya? kemungkinan nggih, Pak, untuk Oh iya. jadwal UASnya sudah keluar soalnya, Pak, sudah Tanggal di berapa? UASnya itu kalau nggak salah tanggal 21 hingga 23. Oh gitu ya. Ya nanti saya waktu yang Nggih. paling manjat kan. Ya, ya ini ya. Kenapa saya seperti itu? Karena nanti pas UAS ada yang saya tanyakan kan gitu. Kan gitu. Ya, nah karepku ngono. Ya, saya belum bisa ini ke pertemuan keempat, keempat, kelima berarti sama UAS mungkin ya. Bayang saya sampai kelima UAS sehingga saya ada cara. Ya kalau tertarik Anda baca jurnalnya nanti saya share di jurnalnya metodenya ya. Hmm, metodenya ya, karena jarang kalau ini metodenya nanti uji bedanya itu uji beda koefisiennya. Jadi misalnya pengaruh ini terhadap ini perusahaan bank syariah, terus dibandingkan nanti menguji pengaruh ini terhadap ini di perusahaan non syariah. Yang diuji itu bukan uji minnya, bukan uji bedanya. Jadi uji pengaruhnya. Ini jarang ya. Uji pengaruhnya. Berarti uji koefisien dari masing-masing kelompok tadi. Nah, itu ini mau saya sampaikan itu. Saya yakin di metodologi juga nggak dikasih ini. Yang gitu. Saya yakin betul. Karena ini kan ya ini karena disertasi saya. Nah, ya kalau nemu syukur-syukur coba nanti sampai. Saya kira gitu ya karena waktunya. Kalau begitu ya nanti saya share di sini anunya. Tapi itu ya Anda harus punya bayangan ya nanti di UAS-nya salah satunya saya tanyakan itu. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Oh ya terkait ini kalau karena selama ini kenapa standar tadi sudah saya singgung ya. Jadi nanti ke depannya kemungkinan ada standar tadi iri Islamic reporting inisiatif. Ya yang anu kan pasti lembaga-lembaga non ini ya. Nah, yang ini sedang merancang juga ya. Ini masih konsep masih draft. Nah, nanti suatu saat mungkin ya, mungkin akan dikeluarkan uh, standarnya terkait dengan IRI mungkin ke depan ya. Jadi pengukurannya, sorry, standar pelaporan untuk perusahaan-perusahaan saya mungkin perbankan syariah harus mengacu ke IRI ke depannya, tapi kan sekarang belum, ibaratnya gitu ya. Saya coba set di penelitian itu secara cepat ya belum belum ini karena mungkin standarnya belum ada. Makanya yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya biasanya kalau terkait dengan syariah itu perusahaan syariah dengan pengukuran-pengukuran yang saya sampaikan, kemudian bank syariah. Ada juga yang sering menyinggung tadi Islamic Social Responsibility juga banyak itu ya. Islamic Social ya berarti nanti dikaitkan dengan
prinsip-prinsip syariahnya. Cuma standar pelaporannya ini yang belum ada. Ya, ini gambaran ya. Sebenarnya saya kan mau menyampaikan itu sama ini besok. Oke, oh ya terkait dengan absen yang pernah belum ini ya tadi ya sekalian ya nanti kan nggak ketemu mungkin perlu disampaikan juga ya untuk Iya, Pak. karena saya kan mereka ini yang belum pernah sama sekali yang saya belum pernah sama sekali masuk sampai pertemuan kemarin ya saya kalau ya rekap ini belum anu, itu ada namanya Diki Diki hadir enggak ini Diki Sudarmaji nggak ada ya ini memang berarti Tidak ada, Pak. ya berarti belum pernah ini Diki kemudian yang lagi yang belum pernah ya M Maria belum pernah belum ada hari ini ada belum ada ya Jihon Kenner Tony belum ada kalau Vicky Hidayat ada hari ini ada enggak Belum ada juga, belum Pak. ada juga satu kali kayaknya pernah Umam Umam hari ini ada ya Ada, Umam Pak, presentasi tadi. sebelum-sebelumnya gimana Umam kayaknya Umam ya ini saya nanya kompromi Umam sebelumnya belum pernah masuk ya ya hanya konfirmasi aja ya Desta ada Umam mana Umam Umam apa Humam, Mbak? M Umam M Umam catatan saya Umam atau apa ya karena ini kan list tambahan yang belum ada di anu ya yang presentasi tadi kan ada ya Enggak, tadi ada, Pak. Tadi enggak presentasi. sekarang enggak Cuma ada ini di Zoom sudah tidak ada. nah itu maksud saya Desta Desta ada tadi ada enggak Desta enggak ada ya itu maksud saya mau konfirmasi saya nggak tahu nanti kan penilaian itu ya gabungan ya bukan dari saya saja gabungan ada yang keluar enggak ini kalau dari ini belum tahu juga ya Belum tahu, Pak. ya itu yang konfirmasi tadi ya ya mudah-mudahan nanti pas ujian ada kan gitu tapi kalau ujian nggak ada kan nggak pernah ada mas saya kan nggak bisa ngasih nilai nanti gimana nilainya kan gitu ya baik karena ini pertemuan terakhir nanti pas nanti UAS berarti masih tanggung jawab saya untuk materinya yang berakhir terkait dengan ujian tentu nanti banyak terkait dengan materi yang kita sampaikan dan diskusi yang kita sampaikan. Salah satunya saya bocorkan tadi Anda ada harapannya sudah punya ide ya, punya ide ya, itu ya. Kalau nanti memang butuh Pak saya nanti tesisnya tertarik ini mau butuh meskipun saya bukan jadi pembimbing kalau mau konsultasi saya juga open kok ya karena itu bagian tanggung jawab saya kalau ini terkait dengan eh, syariah. Tapi saya sekali lagi bukan ahli syariah ya. Eh, Pak Anu itu apa Rahman itu mungkin lebih pinter syariah. Cuma kan karena dari sisi riset-riset aja ya. Itu yang pertama. Kemudian yang dua, ya mungkin kalau dalam penyampaian ada yang kurang pas, saya minta maaf kan gitu ya. Karena saya juga belajar juga. Ya, mungkin pengalamannya eh, dalam hal pendidikan saja. Ya saya nggak tahu mungkin di sini aja juga yang S2 mungkin sudah ada dokter kan kita nggak tahu ya. Jadi pengalaman dari si pendidikan aja.
masalahnya keilmuan, saya yakin Anda juga. Saya malah berharap malah mahasiswa saya jauh lebih pintar dari saya kan gitu. Sekarang tinggal nyari materi gampang. Artinya harus lebih maju dari dosennya kan gitu. Lebih baik. Oke, Pak, saya kira ya silakan. mohon izin bertanya, Pak. Ya, Yang silakan. terkait dengan UAS itu tadi, ide Hmm. penulisan itu, Hmm. apakah nantinya menjadi tesis atau hanya sekedar ide yang kemudian menjawab dari pertanyaan UAS yang Bapak sampaikan? Itu satu. Yang kedua, Pak, ini Hmm. permintaan, Pak. Hmm. Bocorkannya jangan hanya satu, Pak. Pertanyaan kubur aja sudah dibocorkan di sini kok. Gak angel-angel, kok masuk angel? Ini kan Ya, bukan ini. itu Pak. Jadi Kan pertanyaan, belum buat soal Pak Rustam. Ini ya, dibocor. Kalau yang idenya kan tadi memang terkait dengan yang ke depan apa? Enggak angel, enggak angel, enggak angel. Soalnya gampang ya Pak Rustam ya, tapi Gampang jawabannya lah. sulit. Nah kan jawaban itu kan terserah Anda ya. Anu, Siapa? jawaban ini Siapa? ya. Apalagi pertanyaan Pak sampai tadi Saifur, Saifur apa Saifur, Saifur, Pak Saifur. Enggak, tesis itu nanti terserah Anda temanya. Kalau mata kuliah itu kan kaitannya supaya Anda punya ide untuk penulisan tesis. Ya, tesis terserah Anda. Ya, kalau kan kalau mau publish yang tadi itu, yang menurut saya yang kepingin mudah dijual kan gitu. Ya, salah satunya terkait dengan CSR ini. Ya, yang kedua terkait dengan syariah. Saya aja gak ahli syariah ya nulis syariah karena ya satu tuntutan universitas sebenarnya ya, Universitas Islam ya. Jadi ini dikait-kaitkan dengan syariah. Lupa kok hanya dikait-kaitkan. Ya dengan begitu kan kita belajar. Kan nulis jurnal gini-gini kan sambil belajar. Kalau Anda merasa sudah pinter, wah berarti Anda itu mentoknya di situ. Kalau semakin pendidikannya semakin tinggi, nanti semakin banyak tidak tahu, semakin haus terhadap ilmu, nanti oh ternyata banyak yang kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Kalau Anda belajar sedikit sudah merasa tahu semuanya, oh, berarti batasan Anda cukup di situ, perlu ditingkatkan lagi pengetahuannya. Pertama aja kalau baca artikel ini banyak yang merasa kurang banget, tapi akhirnya muncul ide-ide kan gitu. Oh seperti ini, seperti itu gunanya. Kalau di akademik itu ilmu itu banyak berkembang, ya di jurnal-jurnal itu ya. Kalau ya selain textbook di jurnal-jurnal, karena jurnal itu update. Saya kira gitu, apalagi? Izin Cukup. Pak, Hmm. terkait ini tadi loh Pak, mengenai metodologi penelitian jenengan tadi nanti bisa di-share Iya, ya. Jadi untuk jurnal ya, contoh. cuma metodenya nggak berbeda, gitu ya. Oke, apalagi? Nanti kalau lupa di WA di grup itu. Apalagi? Cukup ya. Pak, Baik, cukup. terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam. Pak Terima Rustam, kasih sehat Pak selalu. Rustam. Terima kasih Pak Rustam, saya selalu Bapak. Ya, Terus amin. Bapak.